Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian. Perkenalkan saya Nur Cahyani. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai audit dan redesign strategi digital kampanye brand lokal di era short form video dan copywriting dengan studi kasus pada brand lokal. Sebelum masuki pembahasan di studi kasus, landscape digital marketing saat ini juga ikut berubah dengan sangat dinamis. Platform video pendek atau short form videos, misalnya TikTok, Instagram Reel, dan juga YouTube Short, ikut merubah perilaku konsumen menjadi scroller dengan attention span yang sangat pendek. Kemudian, pemanfaatan AI dalam pembuatan konten juga mengubah cara brand terutama pada copywriting dan produksi konten menjadi lebih masif, cepat, dan otomatis. Namun, dari perkembangan dan kemajuan tersebut, masih banyak brand, terutama brand lokal, yang masih kesulitan dalam mengintegrasikan kerangka kerja pemasaran digital mereka untuk mengikuti perubahan zaman dan kebiasaan konsumen agar produknya tetap relevan, memiliki pesan brand yang kuat, dan menghasilkan konversi yang tinggi. Berdasarkan latar belakang pada slide sebelumnya, saya mencoba mengambil contoh studi kasus pada salah satu brand yang bernama LC Skin. LC Skin ini merupakan brand skincare lokal asal Jogja yang telah berdiri sejak tahun 2014 yang berfokus pada perawatan kulit berjerawat dengan pendekatan dermatologi base. Brand ini memiliki keunggulan pada aspek edukasi dan kepercayaan konsumen karena didukung oleh pendekatan ilmiah dan dokter yang terpercaya dengan target utama pasar yakni wanita berusia 16-30 tahun yang atau mayoritas merupakan Gen Z dan Young Adult. Dan ini aktif promosi di akun ofisialnya yakni Marketplace, TikTok, dan juga Instagram. Pada kondisi saat ini, diketahui aktivitas iklan produk melalui TikTok dan Instagram mengalami stagnation, yakni berupa penurunan engagement rate dan conversion rate dari konsumen, di mana salah satu penyebabnya dikarenakan strategi digital kampanye dari lokal brand ini yang masih belum mengikuti perkembangan di era short form video dan AI copywriting. Hal tersebut dapat kita lihat diantaranya dari konten yang disampaikan terlalu berfokus pada hard selling dan testimoni yang kurang autentik, kemudian copywriting brand yang terlalu kaku dan terlalu informatif seperti mini artikel sehingga kurang cocok dengan karakter TikTok, Instagram Reel maupun YouTube Short yang cepat dan emosional, serta adanya perang harga yang semakin kompetitif dan dengan brand kompetitor lainnya. Analisis kerangka kerja dan audiens. Pada bagian audience journey and funnel, seperti kita ketahui terdapat 3 tahap utama yaitu awareness, consideration, dan conversion. Berdasarkan hasil analisis, pada LC Skin, tahap awareness atau kesadaran konsumen dari produk ini itu sudah cukup kuat karena berhasil menarik perhatian konsumen melalui banyak konten edukasi dan iklan di medsos seperti TikTok dan influencer affiliate. Kemudian pada tahap consideration atau pertimbangan, produk ini berada posisi cukup baik karena audiens tertarik dan mulai mencari informasi lanjutan, misalnya review detail kandungan maupun keamanan produk. Namun, saat konten kurang menjawab keraguan audiens, mereka cenderung beralih ke kompetitor yang memberikan edukasi lebih baik, sehingga titik ini menjadi the leaky bucket oleh brand yang perlu diperhatikan. Sementara pada tahap conversion atau keputusan, audiens untuk melakukan pembelian produk ini statusnya cukup rendah, yakni hanya saat terjadi ada diskon besar atau flash sale yang juga mengindikasikan kurangnya brand loyalty sehingga dapat kita simpulkan masalah utama terjadi di tahap conversion ini. Target utama dari LC Skin adalah Gen Z dan Young Adult yang memiliki masalah kulit berjerawat, sehingga saya mencoba membuat bio persona dari pelanggan ideal produk ini yang bernama Kirana, yakni seorang wanita berusia 19 tahun berprofesi sebagai mahasiswa yang saat ini tinggal di perkotaan Surabaya. Kirana ini sangat aktif di media sosial terutama TikTok dan Instagram. Sangat peduli dengan penampilan dan sering mencari review sebelum membeli skincare. Kirana ini memiliki masalah berupa kulit sensitif dan mudah berjerawat dan dahulu memiliki trauma dengan produk skincare yang viral tapi menimbulkan perking parah. Dan saat ini bingung dengan informasi kandungan yang bertolak belakang di TikTok. Sehingga dia biasanya menghabiskan 3 jam per hari di TikTok untuk mencari skincare rutin dan lebih percaya pada micro-influencer atau dermatologis dibandingkan dengan iklan brand resmi. Selanjutnya, evaluasi brand strategi dan komunikasi. Secara komunikasi, LC Skin memiliki pendekatan yang cukup kuat di sisi edukasi, terutama melalui dokter dan konten informatif. Namun terdapat masalah, yaitu tidak konsistennya tone komunikasi di berbagai platform. Di antaranya pada brand identity,
memiliki ikon kulit sehat alami. Namun, eksekusi visual di media sosial seringkali mismatch atau tidak sesuai dengan pemakaian filter berlebihan dan juga pencahayaan yang tidak konsisten. Kemudian, brand message yang dimiliki tidak konsisten, di mana pada Instagram menggunakan bahasa yang formal dan mengutamakan ingredient atau kandungan, namun di TikTok bahasanya terlalu slang dan clickbait. Misalnya kata cepat habis, ini mah gila, yang justru merusak trust dari Kirana tadi yang lebih percaya pada micro-influencer atau dermatologis. Kemudian ada brand promise, yakni berupa sehat dan bersih. Namun, seringkali justru disampaikan dengan nuansa hard selling yang terkesan mendesak konsumen. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, saya mengusulkan ide campaign berupa hashtag #MyAcneReset Challenge di TikTok, di mana brand akan mengajak audiens untuk memposting progres hasil penggunaan produk untuk mengatasi jerawat. Dengan cara pengguna mengikuti challenge perjalanan perbaikan kulitnya selama 7-14 hari menggunakan produk Elsa Skin, lalu membagikan progres mereka dalam bentuk video pendek. Kemudian dengan bantuan AI, pengguna juga bisa mendapatkan skin journey plan yang dipersonalisasi, sehingga brand dapat meningkatkan engagement dan membangun positioning Elsa Skin sebagai brand yang educational dan juga tetap fun. Selanjutnya, kampanye dan media planning. Salah satu konsep digital campaign yang dapat dilakukan yakni dengan campaign 7 Day Skin Reset Challenge, di mana campaign ini akan berjalan selama 7 hari dengan berfokus pada strategi untuk mengubah keraguan atau consideration menjadi keputusan beli atau conversion secara terstruktur. Yakni dengan pada hari pertama dan kedua, difokuskan untuk menarik perhatian melalui konten yang viral, kemudian di hari ketiga dan keempat, masuk ke tahap bukti sosial melalui review dan before after. Kemudian di hari kelima, meningkatkan engagement dengan challenge. Kemudian di hari keenam, berfokus pada penawaran atau promo. Dan di hari ketujuh, akan menciptakan efek FOMO atau fear of missing out. Kemudian untuk strategi media planning, dapat menggunakan platform utama yang dapat digunakan adalah TikTok, dikarenakan mayoritas penggunanya adalah Gen Z, kemudian berfokus pada Spark Ads dan TikTok Shop yang algoritmanya dapat mendukung konten yang viral. Kemudian menggunakan Instagram sebagai support karena format Reels Instagram ini lebih estetik dan juga berfokus pada edukasi sehingga dapat memperkuat trust dan branding. Kemudian, marketplace seperti Shopee dan TikTok Shop dapat digunakan sebagai titik konversi, di mana akan memberikan konsultasi secara langsung, kemudian penawaran spesial, dan testimoni pelanggan. Selanjutnya, dalam strategi konten, dibagi menjadi 3 tahap, yakni attract, engage, dan delight, di mana pada tahap attract, tujuan utamanya adalah menarik perhatian dalam 3 detik pertama. Contoh dari attract ini yakni menggunakan kalimat seperti coba skincare viral tapi jerawat makin meradang, stop dulu, ini 3 bahan yang wajib kamu hindari. Kemudian pada tahap engage, tujuan utamanya adalah meningkatkan interaksi kepada pelanggan, misalnya dengan pertanyaan maupun storytelling edukasi secara ringan. Contohnya seperti kalimat niacinamide itu gak cuma meredakan jerawat, tapi juga memperkuat skin barrier supaya jerawat gak balik lagi. Kemudian pada tahap delight, fokusnya adalah membangun loyalitas pelanggan, seringkali dengan konten-konten perjalanan pengguna serta pesan pasca pembelian untuk mendorong repeat order. Contohnya dengan kalimat seperti, kami tunggu hasil kelompok kamu di hari ke-7, ada hadiah menarik dan cashback khusus bagi pelanggan setia. Nah, dari pembahasan dan analisis tersebut, dapat kita tarik kesimpulan maupun saran dari studi kasus ini. Yakni yang pertama, Elsa Skin ini sudah memiliki fondasi yang kuat dalam hal edukasi dan trust. Namun, dalam perkembangan digital, memiliki tantangan utama yakni beradaptasi ke short form video dan AI marketing. Sehingga brand ini perlu beralih dari sekedar edukasi menjadi experience driven storytelling atau storytelling berbasis pengalaman dan transformasi. Kemudian dengan memanfaatkan AI copywriting secara tepat, dapat memungkinkan brand untuk memproduksi konten yang terpersonalisasi dalam skala besar tanpa mengorbankan relevansi. Kemudian lebih berfokus pada engagement, kemudian ke conversion, dan ke loyalty. Dengan pendekatan tersebut, brand dapat memperbaiki the leaky bucket di tahap consideration,
kemudian menyelaraskan brand voice, dan mengoptimalkan TikTok sebagai mesin pencari dan konversi. Sehingga brand tidak hanya menjual produk, namun juga menjual pengalaman perubahan yang dapat dirasakan dan dibagikan oleh pengguna. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian. Mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.